Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Bapak Ibu jika paparan kita kali ini agak panjang karena harus menjelaskan 8 jenis ya kegiatan pengembangan kompetensi. Untuk itu nanti silakan Bapak Ibu disimak ya terkait dengan 18 jenis kegiatan pengembangan kompetensi dalam pengelolaan kinerja guru sebagaimana Perdirjen GTK nomor 7607 itu Bapak Ibu. Dan dari konten sebelumnya yang admin buat pada konten sebelumnya, ternyata dengan program ini Bapak Ibu, banyak teman-teman guru yang barangkali kurang serak ya, saya sebut kurang serak lah. Kurang serak atau bahkan ada komen-komentar yang sedikit agak miring begitu ya Bapak Ibu terhadap program kementerian ini yang 18 jenis kegiatan ini Bapak Ibu yang terkait dengan pengelolaan kinerja guru. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah dengan program ini benarkah menjadi beban bagi guru? Baik Bapak Ibu, silakan nanti disimak dan apabila paparan saya ini ada yang kurang pas silakan nanti dikoreksi, dikomentari, kemudian barangkali ada saran-saran yang harus diperbaiki. Ya, mudah-mudahan benar ya apa yang saya sampaikan terkait dengan 18 jenis kegiatan pengembangan kompetensi dalam pengelolaan kinerja guru. Untuk itu Bapak Ibu silahkan nanti disimak videonya sampai tuntas. Baik Bapak Ibu, kita jangan lama-lama. Yang pertama Bapak Ibu, karena memang guru ini di dalam pengelolaan kinerja minimalnya kan harus mengumpulkan minimal ya 32 poin Bapak Ibu. Dan dari masing-masing di 18 komponen itu, 18 jenis kegiatan itu semuanya ada poinnya. Gitu ya Bapak Ibu. Sehingga kalau admin saya paparkan kali ini kemudian dikaji Bapak Ibu, kemudian dipelajari, rasanya tidak sulit memang ya untuk mengumpulkan 32 poin yang diharuskan ya oleh setiap guru. Silakan nanti Bapak Ibu simak. Yang pertama adalah untuk kategori kontribusi terhadap komunitas ya. Kontribusi terhadap komunitas. Artinya aktivitas Bapak Ibu nanti di dalam komunitas. Baik itu KKG misalnya, MGMP, K3S, kemudian KKPS ya. Nah, jenis kegiatannya adalah penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan, berbagi praktek baik Bapak Ibu. Ini luar biasa, poinnya tinggi banget 36 poin. Tapi selama 1 semester. Penggerak komunitas ya, dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktek baik. Kegiatan-kegiatan di dalam komunitas Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu berbagi ya tentang hal-hal yang baik yang sekiranya bisa meningkatkan kompetensi anak, kemudian Ibu bercerita dan berbagi di sana, maka itu poinnya 36 poin ya selama 1 semester. Nah, bukti fisiknya kan bisa berupa sertifikat, bisa berupa mungkin berita acara, daftar hadir, ya notulennya dan lain-lainnya lah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah kontribusi terhadap sumber belajar. Jenis kegiatannya adalah peraih pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi dan kinerja dalam berbagai wadah atau ajang. Misalnya Ibu menjadi juara ya. Juara 1, 2, 3 misalnya ketika mengikuti berbagai kegiatan ya, berbagai perlombaan, misalnya menjadi guru berprestasi, guru teladan, seperti itulah kira-kira. Atau mungkin lomba-lomba inovasi ya, seperti misalnya inovasi pembelajaran, kemudian ada lomba terkait dengan membuat perangkat ajar atau membuat model ajar atau membuat alat peraga sederhana dan lain-lain lah seperti itu ya. Nah, ini ada 12 poin Bapak Ibu. Jadi kalau peraih penghargaan atau pengakuan penghargaan biasanya ada piagamnya. Nah, begitu Bapak Ibu. Atau mungkin foto-foto kegiatannya itu juga bisa ditampilkan. Itu 12 poin. Kemudian yang ketiga, ini kategori kontribusi terhadap komunitas juga. Nah, narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait
IKM, implementasi kurikulum merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Ini luar biasa Bapak Ibu, ini nilainya 36 poin. Bapak Ibu, di mana kegiatannya? Karena di sini kontribusi terhadap komunitas, berarti di komunitas Bapak Ibu, bisa di KKG gitu ya. Bisa di K3S, bisa di PKPS ya, atau KPPS, kelompok kerja kepala sekolah, KKPS, pengawas sekolah, maaf. Itu bisa gitu menjadikan satu kegiatan, durasinya di sini durasi satu kegiatannya 2 sampai 3 jam loh. Nilainya luar biasa, 36 poin. Satu saja kita melakukan ini, maka 32 poin yang dipersyaratkan minimal itu kan sudah terpenuhi gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak sulit lah gitu ya untuk memperoleh 32 poin itu Bapak Ibu ya. Oke, kemudian yang keempat, kontribusi sumber belajar juga, menyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Ketika kita akan mengajar, tentu Bapak Ibu kita membuat perangkat ajar ya. Guru kan diwajibkan membuat perangkat ajar sebelum mengajar tuh, kegiatan proses belajar mengajar di kelas, di KBM. Nah, perangkat ajar yang kita buat itu nanti Bapak Ibu itu bisa dibagikan kepada guru dan kepala sekolah lain, tentu di PMM ya Bapak Ibu. Berapa poinnya? Itu 24 poin loh Bapak Ibu. Satu perangkat ajar. Perangkat ajar kan banyak. Mulai dari mungkin CP, kemudian TP, ATP ya, kalau di Merdeka Belajar itu, kemudian ada modul ajar Bapak Ibu. Banyak sekali. Jadi ketika Bapak Ibu misalnya membuat lebih dari 1, 2 atau 3, 4 dan seterusnya, tinggal mengalihkan. Satu perangkat ajarnya 24 poin. Luar biasa gitu ya Bapak Ibu. Oke, mudah-mudahan paham sampai di situ ya Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, kontribusi terhadap komunitas juga, menyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Nah, kalau menyusun kumpulan konten unggulan, berarti Bapak Ibu, serajin-rajin membuat video gitu ya Bapak Ibu ya. Membuat video yang dianggap oleh Bapak Ibu yang terbaik begitu. Misalnya video ketika Ibu Bapak mengajar anak di kelas ya, ketika bagaimana cara membuka KBM ya, bagaimana cara membuat atau menyampaikan asesmen diagnostik misalnya, nah gitu kan, atau bagaimana cara menyusun atau bagaimana cara mempraktekkan misalnya pertanyaan pemantik. Nah, itu dibuat videonya misalnya, kemudian Bapak Ibu dan anggap itu paling bagus, silahkan dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Gimana jadi PMM tentunya ya Bapak Ibu. Berapa nilainya? Itu poinnya itu 6 poin. Setiap satu kumpulan konten unggulan. Nah, kalau lebih dari 1, 2, 3 kan tinggal mengalihkan 6. Udah berapa? Oke. Kemudian nomor 6 sekarang. Kontribusi terhadap sumber belajar. Penelaah cerita praktek yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. Penelaah Bapak Ibu. Artinya bukan Bapak Ibu yang membuat praktek baiknya, tapi guru lain gitu ya, membuat praktek baik, kemudian Bapak Ibu telaah. Mungkin ada yang kurang, ada masukan gitu ya. Di mana itu dialog itu ya? Tentu di PMM Bapak Ibu. Gitu ya. Kemudian Ibu dan Bapak nanti berkomentar begitu ya. Namanya juga telaah ya. Ditelaah, berkomentar mana yang kurang pas, kemudian dikomentari dan beri masukan begitu. Itu saling ya. Nah, ini cerita praktik yang dihasilkan oleh guru. Berapa poinnya? 6 poin. Nah, kalau 10 cerita praktik saja kan luar biasa Bapak Ibu. Ya. Kalau misalnya ini setiap 10 cerita praktik itu dihargai 6 poin. Gitu ya Bapak Ibu. Semakin banyak semakin nambah juga poinnya. Kan begitu. Oke. Nomor 7. Kategori kontribusi terhadap sumber belajar. Jenis kegiatannya menyusun cerita praktik yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah. Menyusun cerita. Nah, kalau tadi yang ini adalah penelaah cerita, kalau yang ini adalah menyusun. Jadi Bapak Ibu yang menyusunnya. Ya, beda kan? Harganya juga beda. Apa poinnya? Kalau ini penelaah 6 poin, kalau ini Ibu menyusun 2 kali lipat. Poinnya 12 poin. Menyusun cerita praktik yang dapat dibagikan kepada guru. Artinya Bapak Ibu Bapak bercerita tentang hal-hal baik ya. Cerita-cerita baik
pada saat mengajar, kemudian diceritakan di PMM, dan guru lain nanti menelaah gitu ya Bapak Ibu. Ya, itu dihargainya 12 poin. Kalau yang menyusunnya sendiri Bapak Ibu, gitu ya. Bercerita terkait dengan itu tadi, pengalaman-pengalaman Ibu yang terbaik, sehingga dengan cara Ibu yang dilakukan dan cara Bapak yang dilakukan dapat meningkatkan kompetensi anak tuh lebih bagus ya. Diceritakan. Nah, itu satu cerita itu dihargai 12 poin. Oke, Bapak Ibu. Jadi rajin-rajin membuka PMM-nya, Bapak Ibu. Oke. Nomor 8, kontribusi terhadap sumber belajar. Jenis kegiatannya apa? Penelaah aksi nyata. Aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru dan kepala sekolah. Kalau tadi cerita baik, praktek cerita baik, sekarang aksi nyata. Nah, kalau sebagai penelaah aksi nyata itu 6 poin. Catatannya 10 aksi nyata, dihargai 6 poin penelaah. Artinya Bapak Ibu rajin membuka PMM-nya, kemudian telaah aksi nyata yang diupload oleh teman-teman, ya, oleh teman-teman guru, begitu Bapak Ibu. Kemudian kita di situ beri komentar, ya, beri penjelasan, simak apakah ada yang kurang, ada nilai sisi baiknya. Kemudian kalau misalnya kurang, Ibu bisa kontribusi ya terhadap komentar Ibu untuk memberi masukan kepada guru yang mengirimkan aksi nyata itu. Penelaah itu 26 poin. Nah, kalau yang nomor 9 itu adalah penelaah perangkat ajar. Yang 9 nih. Yang ini kontribusi terhadap sumber belajar. Jadi yang ke-9, penelaah perangkat ajar yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. Jadi Bapak Ibu nanti ketika membuka PMM-nya, kemudian ada teman-teman guru yang mengupload perangkat ajar yang dibagikan itu, ditelaah. Mungkin dari sisi sistematika penulisan, kemudian Ibu juga dari tujuan pembelajaran bisa, kemudian dari evaluasinya, ya, kemudian dari alur perjalanan dari modul ajar itu yang dibuat ada yang kurang, silahkan dikoreksi ya, kemudian dikasih masukan. Intinya berbagilah di situ. Tapi statusnya sebagai menelaah bahan ajar yang diupload atau yang dikirimkan oleh guru lain. Nah, itu nilainya 6 poin. Kemudian yang ke-10 sekarang, ini non pelatihan nih Bapak Ibu. Kategorinya non pelatihan, jenis kegiatannya ini partisipan, observasi praktik pembelajaran, ya, apa saja yang diobservasi, persiapannya, pelaksanaannya, dan diskusi tindak lanjut. Bersama siapa? Bersama rekan sejawat tentunya. Berarti Bapak Ibu nanti saling kunjung kelas, ya, mungkin di sini ya, partisipasi observasi kan, praktek pembelajaran. Nah, itu dihargai 8 poin. Bergantian, ada yang menjadi pelaku, ada yang pengamat. Kalau pelaku berarti gurunya yang ngajar itu ada satu orang guru yang sedang ngajar, kemudian satu gurunya lagi sebagai pengamat. Itu ya Bapak Ibu. Tentu jangan sampai bentrok gara-gara jadi pengamat sehingga tidak masuk kelas, ya, jangan begitu. Ketika tidak ada jam misalnya, itu saling bergantian. Ya Bapak Ibu. Itu 8 poin nilainya. Kemudian yang ke-11. Ini non pelatihan. Jenis kegiatannya coach, ini adalah pelatih, Bapak Ibu menjadi pelatih, mentor, fasilitator, dan atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru. Ya, kepada guru, jadi artinya teman sejawat Bapak Ibu, sesama pengawas, sesama guru, kepala sekolah. Ketika Bapak Ibu menjadi pelatih, menjadi mentor, fasilitator, nah ini dihargainya berapa? 12 poin. Tidak lama, durasinya satu kegiatan itu 2-3 jam. Gitu Bapak Ibu. Nah, biasanya Bapak Ibu pengalaman saya itu di KKG misalnya, itu mengambilnya misalnya hari Sabtu dari jam 11 sampai jam 1 siang. Nah, misalnya ya seperti itu. Itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ini, begitu Bapak Ibu. Boleh ya. Oke, yang ke-12 sekarang. Masih non pelatihan. Jenis kegiatannya apa? Partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, yang sejenisnya lah, ya Bapak Ibu, termasuk studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan, nilainya 4 poin. Nah, kalau Bapak Ibu, itu kan satu kegiatannya itu 4 poin. Kalau Ibu banyak ikut seminar, lokakarya, simposium, termasuk mungkin webinar-webinar di daring, itu banyak sekali tuh pelatihan-pelatihan yang dilakukan secara daring, Bapak Ibu, webinar-webinar,
Kenapa tidak? Oke, masukkan saja itu apa namanya sertifikatnya gitu Bapak Ibu. Bisa ya. Itu nilainya satu kegiatannya 4 poin. Kalau Ibu ada 10 kali kegiatan misalnya, tinggal mengalihkan ya 10 kali 4 40. Luar biasa. Oke. Yang ke-13 ini untuk non pelatihan juga masih. Peserta coaching ya pembinaan atau monitoring pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah dan atau pengawas sekolah ya sebagai peserta coaching ya atau monitoring pengembangan kompetensi. Jadi ketika Bapak Ibu itu apa namanya menjadi peserta ya, ketika ada monitoring atau pelatihan atau pembinaan ya oleh kepala sekolah atau oleh pengawas sekolah bisa ya. Itu nanti dibuatkan apa berita acara ya Bapak Ibu, kemudian apa yang didiskusikan, materinya apa, itu bisa dibuat deskripsi, kemudian lamanya 2 sampai 3 jam, itu Bapak Ibu bisa itu menjadi apa namanya menjadi poin. Berapa itu 4 poin ya Bapak Ibu ya. Oke. Yang ke-14 masih pelatihannya ini untuk kategori pelatihan. Yang nomor 14 ini peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Nah, Bapak Ibu ini kan kalau kita ikut kegiatan di webinar-webinar misalnya, yaitu Bapak Ibu, itu kan tidak lama waktunya ya. Ada yang memang misalnya dari pagi sampai jam 11 atau dari siang jam 1 sampai jam 5 misalnya seperti itu Bapak Ibu ya. Itu kegiatan seperti itu misalkan diikuti oleh Bapak dan Ibu yang rajin tuh di PMM itu ikut kegiatan-kegiatan seperti itu bisa dihargai 8 poin ya untuk yang ini, yang 14 ini. Peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, ya, kebudayaan, riset dan teknologi. Kan sering itu kementerian melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Nah, itu dihargai 8 poin. Durasinya satu kegiatan 2 sampai 3 jam. Malah bisa lebih kan Bapak Ibu. Kalau sampai 6 jam misalnya, ya, itu kan bisa dikalikan. Ya, 2 sampai 3 jam. Ya, kalau misalnya 4 sampai 5 jam sampai 6 jam kan tinggal mengalihkan saja. Itu. Oke. Oke, yang ke-15 masih kategori pelatihan. Jenis kegiatannya peserta pelatihan mandiri sesuai dengan modul kompetensi guru, kepala sekolah dan atau pengawas sekolah. Peserta pelatihan mandiri, di mana dia? Di PMM Bapak Ibu. Ya. Sampai Bapak Ibu asinkron beserta aksi nyata. Sampai upload aksi nyatanya Bapak Ibu. Ya. Di peserta pelatihan mandiri. Peserta pelatihan mandiri itu di PMM, di platform Merdeka Mengajar itu. Ya. Itu Bapak Ibu sampai aksi nyata, Bapak Ibu ikut mengirimkan aksi nyata, kemudian divalidasi cocok ya, bukan plagiat misalnya, maka dihargai 8 poin. Oke. 16 untuk kategori pelatihan. Nah, peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Peserta berbagi praktik baik. Artinya Bapak Ibu di KKG, Ibu di K3S atau di KKPS ya, itu atau di MGMP melaksanakan kegiatan bersama teman-teman, kemudian berbagi praktek baik. Nah, itu ada poinnya. Berapa? 4 poin. Durasi satu kegiatannya 2 sampai 3 jam. Oke. Yang 17 masih kategori pendidikan. Peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan, seperti pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah. Waduh, nilainya ini paling besar Bapak Ibu. Dari 18 jenis kegiatan, ini yang nilai yang paling besar untuk guru penggerak. Berapa? 128 poin. Tapi durasinya 3 sampai 6 bulan. Oke. Nah, bagi teman-teman yang CGP ya, calon guru penggerak dan lulus sebagai PGP, guru penggerak, maka sertifikatnya bisa disertakan gitu ya. Dan terakhir 18 Bapak Ibu ini kategori pendidikan peserta praktik magang dan pada dunia kerja dan atau bidang lain yang relevan ya Bapak Ibu, sebagai Bapak Ibu peserta praktik magang ya. Berapa? 24 poin, luar biasa. Durasinya kegiatan 2 sampai 4 bulan. Nah, ini kalau biasanya ini kalau 2 sampai 4 bulan kan lama Bapak Ibu. Ini harus ada surat tugas yang resmi ya Bapak Ibu. Surat tugas apa namanya khusus ya
untuk kegiatan magang ini Bapak Ibu dari pimpinan tentu ya. Karena ini lama sehingga ada kemungkinan bisa meninggalkan KBM begitu Bapak Ibu. Tapi kalau kita diizinkan dan resmi dapat izin dari pimpinan, kenapa tidak ya? Poinnya besar, ini ada 24 poin ya yang harus dikumpulkan. Oke Bapak Ibu, itu 18 poin yang dapat admin bagikan kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ada pencerahan ya Bapak Ibu. Jadi jangan admin berharap tidak menjadi beban. Enjoy sajalah gitu Bapak Ibu. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Jangan memaksakan, nanti stres lagi. Berpikir bagaimana mengumpulkan 32 poin. Oke. Semoga ini bermanfaat Bapak Ibu. Mohon maaf ini agak panjang videonya, tadi sekali lagi ya. Dan alangkah bagusnya kalau Bapak Ibu simak sampai tuntas gitu ya videonya. Demikian yang dapat admin bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.